Tribuner sejarah Kota Jakarta sangat melekat dengan sosok Si Pitung. Si Pitung sendiri merupakan pendekar asal Betawi Rawabelong, Jakarta Barat, Tribuners. Sepak terjang Si Pitung ini bisa Anda lihat saat berkunjung ke rumah Si Pitung Marunda yang kini telah menjadi cagar budaya Betawi, yakni di area Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, kita sudah terhubung dengan M. Rifki Ibnu Masyid dari Warta Kota. Silahkan rekan Rifki. Terima kasih Ariska di studio. Diinformasikan bahwasannya hari ini Rabu 22 Juni 2022 Kota Jakarta sedang ada kegiatan hajatan yakni ulang tahun Kota Jakarta ke-495. Ketika bicara Jakarta, kita tidak bisa lepas dari sosok Si Pitung, yakni salah satu tokoh Betawi atau pahlawan Betawi yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bagi Tribuners yang ingin mengetahui sosok Si Pitung, dapat berkunjung ke rumah Si Pitung Marunda, yakni sebuah kawasan cagar budaya Betawi yang terletak di Marunda, Jakarta Utara. Di mana saat Tribuners berkunjung ke rumah Si Pitung Marunda, Tribuners bakal melihat nuansa-nuansa klasik pada masa kehidupan Si Pitung. Menurut narasumber yang saya wawancarai bahwasanya rumah Si Pitung ini bukan berarti rumah tinggal Si Pitung, melainkan rumah Si Pitung pada zaman dahulu merupakan rumah saudagar kaya raya bernama Syafiuddin, yaitu perantau dari Bugis yang merupakan pemilik tambak besar di daerah Jakarta Utara. Singkat cerita bahwasanya rumah Si Pitung ini digunakan Si Pitung untuk singgah pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Alhasil pada HUT Kota Jakarta ke-495 ini, rumah Si Pitung menjadi salah satu cagar budaya Betawi yang sangat dinanti-nantikan bagi masyarakat Jakarta khususnya. Untuk itu, bagi Tribuners yang ingin mengetahui lebih lanjut sejarah mengenai Kota Jakarta, khususnya kebudayaan Betawi, dapat langsung datang ke rumah Si Pitung Marunda. Adapun tiket yang ditawarkan untuk berkunjung ke rumah Si Pitung hanya dibanderol Rp5.000 untuk umum, Rp3.000 untuk mahasiswa, dan untuk siswa hanya dikenakan tiket sebesar Rp2.000. Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan, Ariska di studio. Baik, terima kasih atas informasi Anda, rekan Rifki Ibnu Masyid dari Warta Kota. Dan Tribuners, tadi Rifki juga sempat berbincang dengan Sukma Wijaya, pemandu wisata rumah Si Pitung Marunda. Berikut liputan lengkapnya. Bisa jelaskan Pak tentang sejarah pembangunan rumah Si Pitung ini Pak? Ya, di sini kita bisa mendapatkan informasi dua aspek. Pertama, aspek dari rumahnya sendiri dan sosok Si Pitungnya. Pertama, cerita dari rumahnya. Rumah ini sebetulnya milik Haji Syafiuddin. Haji Syafiuddin itu juragan tambak yang pernah tinggal di Marunda Pulau ini sekitar tahun 1800-an dan ditempati oleh keluarganya sampai tahun 1972, baru dibeli oleh DKI dan dijadikan cagar budaya. Itu rumahnya. Dan kalau konstruksi rumahnya ini terbuat dari kayu jati semua, terdiri dari 56 tiang yang sudah diperhitungkan kekuatannya dan tingginya sekitar 7 meter. Lalu di pintu masuk di atas itu kita bisa lihat bukti bahwa ini memang rumah Bugis, karena di situ ada lukisan yang menggambarkan binatang yang hidup di laut di Sulawesi dan ada ukiran huruf lontar. Orang Bugis bilang huruf lontara. Itulah salah satu bukti kalau ini memang rumah Bugis. Dan tinggi pintunya itu memang tidak tinggi, dan itu ada filosofinya menurut orang Bugis, karena kalau kita masuk ke rumah orang itu harus menunduk. Jadi dengan kondisi pintu yang rendah seperti itu, mau nggak mau kita pasti menunduk. Nah, itu tentang rumahnya. Dan kalau sosok Si Pitungnya sendiri, cerita Si Pitung itu banyak versinya. Dan kenapa ini dibilang rumah Si Pitung? Karena ada cerita yang menceritakan bahwa Si Pitung pernah singgah di sini. Dan singgahnya pun itu ada 3 versi. Versi pertamanya, Si Pitung melarikan diri setelah merampok dari condet. Versi keduanya, Si Pitung memang bersahabat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like,
subscribe, dan share ya.